Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan atau mengambil intisari dari makalah kami yang di atas tentang judul pengertian sekolah rumah atau homeschooling. Homeschooling, home yang berarti rumah dan school yang berarti sekolah. D.R. Brian dari seorang peneliti terkemuka menjelaskan bahwasanya homeschooling itu adalah sebuah proses yang mana melakukan pendidikan yang secara sadar dan terencana, yang mana langsung dilakukan oleh orang tua peserta didik tersebut, yang mana orang tualah sebagai penanggung jawab besar ataupun penanggung jawab utama dalam pendidikan anaknya. Dan juga menurut Permendikbud nomor 129/2014, homeschooling yaitu sebuah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau tempat lainnya dalam bentuk tunggal ataupun dalam bentuk majemuk, dan ada juga dalam bentuk komunitas. Dan proses pembelajarannya berlangsung secara kondusif. Nah, dari uraian di atas tersebut, secara umum homeschooling adalah model pendidikan di mana sebuah keluarga memilih untuk mendidik anak-anaknya dengan menggunakan pembelajaran di rumah sebagai dasar pendidikan mereka untuk tujuan pendidikan sekaligus membangun nilai-nilai kecerdasan dan keterampilan yang ingin dicapai. Dan juga berdasarkan penjelasan di atas, homeschooling adalah suatu proses pendidikan yang diselenggarakan oleh keluarga itu sendiri kepada anggota keluarganya selama mereka masih dalam usia sekolah, dengan memilih model atau kurikulum yang sesuai dengan gaya belajar anak tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan bakat anak secara mandiri dan memiliki akhlak yang baik terhadap orang tua dan lingkungannya. Homeschooling memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, orientasi pendidikan pada pembentukan karakter dan pengembangan minat bakat. Yang kedua, kegiatan belajar bisa terjadi secara mandiri bersama orang tua, tutor, dan dalam suatu komunitas. Yang ketiga, orang tua memegang peran utama dan guru sebagai fasilitatornya. Yang keempat, jadwal dan proses pembelajaran ataupun pengajarannya lebih fleksibel. Dan yang keempat, evaluasi bisa kapan saja dan pasti peserta didik atau seorang anak akan naik kelas. Selanjutnya, di Indonesia pada saat ini ada beberapa fenomena perkembangan pendidikan rumah yang mana dapat diklasifikasikan menjadi 3 konteks, yaitu yang pertama, fenomena home education di kalangan atas. Fenomena home education di kalangan atas ialah kalangan masyarakat menengah ke atas yang memahami falsafah pendidikan dalam konteks pencerahan dan pembebasan keluarga.
Biasanya keluarga ini lebih memilih home education sebagai respon atas sulitnya membebaskan sekolah formal dari praktik pembatasan. Hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Di luar itu, komunitas tipe ini sangat memahami prinsip multi-intelligence tanpa terjebak pada aspek akademis semata. Yang kedua, fenomena home education di kalangan kurang mampu. Fenomena home education di kalangan kurang mampu ialah lingkungan keluarga kurang mampu yang kesulitan membayar pendidikan formal yang agak mahal. Biasanya dalam konteks ini, fenomena perkembangan pendidikan di rumah tidak dilandasi oleh pemahaman yang mendalam tentang filsafat pendidikan dalam konteks pencerahan dan pembebasan. Di sisi lain, atas dasar ketidakmampuan atau ketidakberdayaan dalam ekonomi untuk memperoleh pendidikan formal ataupun pendidikan yang elit. Lalu selanjutnya, fenomena homeschooling di kalangan keluarga. Fenomena homeschooling di kalangan keluarga ini adalah lingkungan keluarga di mana anak banyak melakukan kegiatan ataupun pekerjaan yang berbeda atau tidak sejalan dengan pelajaran yang diberikan oleh sekolah resmi. Pendidikan di rumah biasanya terjadi pada keluarga yang anaknya menjadi seorang atlet ataupun menjadi seorang artis, penyanyi, dan lain-lain sebagainya, yang kesulitan menyesuaikan aktivitasnya dengan jam belajar di sekolah resmi. Adapun jenis kegiatan homeschooling terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pendidikan rumah residensial, yaitu pendidikan di rumah yang dilakukan secara masing-masing tanpa bergabung dengan keluarga yang lainnya ataupun komunitas yang lainnya. Yang kedua adalah multiple home education, yaitu jenis pendidikan di rumah yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 keluarga atau lebih untuk kegiatan tertentu, sedangkan untuk kegiatan utamanya tetap dilakukan di rumah orang tua masing-masing. Yang ketiga adalah komunitas homeschooling, yaitu gabungan dari berbagai senyawa homeschooling yang membentuk dan menentukan kurikulum, model pembelajaran, dan kegiatan inti, dan orang tua serta masyarakat berperan sebagai infrastruktur pembelajaran. Model pendidikan ini juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah mencintai anak, yang kedua adalah kreatif, yang ketiga adalah sabar dan bersahabat dengan anak, mengetahui minat dan batas kemampuan anak, mau mendengar dan bernegosiasi. Orang tua juga mau berubah untuk menjadi lebih baik. Kemudian, orang tua bisa memahami kondisi anak. Selanjutnya, orang tua memiliki waktu untuk belajar dengan anaknya. Model pendidikan ini tentunya juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah anak adalah objek belajar. Seorang anak memiliki kesempatan untuk menentukan topik sesuai dengan keinginannya. Jadi, dengan menjadikan anak sebagai objek pembelajaran, proses pembelajaran bisa berjalan dengan aman dan nyaman. Yang kedua adalah objek yang dipelajari sangat besar dan nyata. Objek pembelajaran akan menuntun anak-anak untuk belajar di dunia nyata, di alam yang terbuka. Selain itu, objek yang mereka pelajari bisa menjadi sangat besar. Yang ketiga adalah cara untuk menanamkan kecintaan belajar. Dengan hal ini dapat menyadarkan orang tua betapa pentingnya belajar, sehingga lingkungan belajar sangat mendukung proses pembelajaran bagi anaknya, sekaligus dapat menambah semangat dan kecintaan anak terhadap belajar. Yang ketiga adalah mendukung pembelajaran kontekstual. Seorang anak bisa menghubungkan antara isi materi yang dipelajarinya dengan pengalaman mereka sendiri dan menemukan makna dan memberi mereka alasan untuk belajar. Yang kelima adalah memfasilitasi pembelajaran karena fleksibel. Jadi, dengan adanya fleksibilitas ini, proses pembelajaran bisa berjalan dengan nyaman dan aman. Yang keenam adalah mengutamakan kemandirian dan kreativitas individu daripada siswa klasik.
Yang ketujuh adalah memberikan kesempatan pada anak untuk mencapai keterampilan individu sebanyak mungkin, sehingga tidak terlalu terbatas untuk dibandingkan dengan keterampilan yang lebih tinggi, sedang, ataupun yang bahkan yang lebih rendah. Yang kedelapan adalah untuk menghindari perilaku yang negatif, contohnya seperti bullying, pergaulan sesat, kemudian kenakalan, sekaligus tawuran. Walaupun model ini memiliki beberapa kelebihan, akan tetapi ada beberapa kekurangan dari model pendidikan ini. Yang pertama adalah kekurangan interaksi sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Jadi, mereka memerlukan interaksi sosial untuk mendukung proses untuk keberlangsungan hidupnya. Dan interaksi sosial merupakan kunci utama adanya perubahan dalam lingkungan masyarakat. Dan masyarakat juga merupakan tujuan dari sebuah pendidikan. Yang kedua adalah kurangnya persaingan. Sekolah adalah satu tempat awal di mana seorang anak akan bertemu dan berinteraksi dengan teman sebayanya, dan sekolah juga merupakan tempat persaingan mereka. Sehingga jika mereka bertemu dengan teman mereka atau mereka melihat teman mereka yang mendapatkan atau memiliki prestasi yang lebih bagus, maka mereka akan merasa tertantang untuk mengalahkan temannya. Yang ketiga adalah kurangnya memberi pengalaman. Otomatis, jika seorang anak yang hanya melakukan pembelajaran di dalam rumah dan kurang berinteraksi dengan lingkungannya, maka dia juga tidak akan mendapatkan beberapa pengalaman. Sehingga suatu saat nanti, jika ia mulai untuk berinteraksi dengan masyarakatnya, maka dia akan merasa kesulitan dan bingung bagaimana harusnya bersikap. Yang keempat adalah kurangnya sarana dan prasarana. Sekarang ini, hampir seluruh sekolah formal yang ada di Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Sementara, sarana dan prasarana homeschooling hanya terbatas yang ada di rumah saja, sehingga tidak mungkin bisa mengimbangi sarana dan prasarana yang ada di sekolah formal. Yang kelima adalah terisolasi dari lingkungan sosial. Seorang anak yang hanya belajar di rumah kemungkinan besar tidak pernah berinteraksi ataupun jarang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, sehingga ia kurang siap untuk menghadapi berbagai kesalahan ataupun ketidakpastian yang akan terjadi di lingkungan sosialnya. Jadi, dengan mengetahui beberapa kelebihan dari model pembelajaran ini, diharapkan kepada para orang tua untuk tidak ragu lagi dalam memilih model pembelajaran ini. Dan begitu juga dengan adanya kekurangan dari model pembelajaran ini, diharapkan kepada para orang tua dan pendidik mampu mengantisipasinya, sehingga proses pembelajaran homeschooling dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sekian dari apa yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.